Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ikhtassa li nafsihi min ibadihil mu'minina al-awliya'is shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur allazi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian kita, membaca satu wasiat di antara 24 wasiat yang terdapat di dalam kitab Arba'un wa Isruna Wasiyatan min Wasaya al-Mursyid. Insyaallah pada pertemuan yang ke-14 ini saya bacakan wasiat yang ke-14. Qala mursyiduna la tabta'id anil khati'ina wal muznibin iqtarib minhum wasamihhum litarhama la'allahum ya'udu. Yang artinya, janganlah kalian menjauhi orang-orang yang melakukan kesalahan dan melakukan perbuatan dosa. Dekatilah mereka, pahami keadaan mereka, sayangi mereka. Semoga mereka menyadari kesalahannya dan kembali kepada jalan yang benar. Kalimat ini singkat, ringkas, padat, namun maknanya sangat dalam. Jadi dalam kehidupan di dunia ini tentu tidak semua manusia itu bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Dan tidak pada setiap saat apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sangat sering menjumpai dalam kehidupan di dunia ini ketika berinteraksi dengan orang lain, orang-orang yang melakukan kesalahan, kekeliruan, bahkan sampai melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Nah, terhadap mereka yang melakukan perbuatan dosa, kesalahan dan kemaksiatan tersebut, maka yang diharapkan adalah jangan memandang mereka dengan pandangan yang buruk, ya. Jangan melihat mereka secara negatif, karena jika itu yang dilakukan, maka mereka akan semakin tenggelam di dalam perbuatan dosa, di dalam kemaksiatan itu. Yang diharapkan adalah bagaimana supaya bisa mendekati, memahami keadaannya, kemudian menunjukkan rahmah, rasa kasih sayang kepada mereka. Dan ini adalah akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran pada surah Ali Imran ayat 159, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallah lintalahu walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawli fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Fabima rahmatin minallah, maka disebabkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala yang telah dicurahkan kepadamu ya Muhammad, lintalahum,
engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi, seandainya tutur katamu kasar dan hatimu keras, lam faddu min haulik, niscaya mereka akan berpaling dari sisimu, mereka akan menjauhimu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, dan minta ampunkanlah untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, dan libatkan mereka dalam musyawarah untuk mengambil keputusan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, maka apabila engkau telah berazam, mempunyai keinginan yang kuat, maka bertawakkallah, berserah dirilah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakal, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita cermati ayat ini. Allah mengawali dengan menyampaikan kepada Rasul bahwa Allah telah mencurahkan rahmah, kasih sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahmah yang ada di dalam hati adalah ciri khas dari seorang sufi. Jadi kalau ingin menjadi seorang sufi, maka hati itu mesti dipenuhi dengan sifat rahmah, sifat kasih sayang. Seseorang itu tidak bisa menjadi seorang sufi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala apabila di dalam hatinya masih dipenuhi dengan kebencian, ada dendam, ada kemarahan. Karena sifat mendasar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka yang ingin meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendekatkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati itu mesti dipenuhi dengan rahmah, dengan sifat kasih sayang. Karena itu sering-seringlah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul, menjadikan sifat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala itu sebagai perantara dalam doa. Itulah sebabnya sering sekali dalam doa itu diucapkan birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Itu sebetulnya adalah tawassul. Tawassul dengan rahmat, dengan sifat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, dengan sifat kasih sayangmu ya Allah. Ya arhamar rahimin, wahai yang paling penyayang di antara yang penyayang. Sering kita baca itu di dalam doa kita. Nah, inilah sifat yang mendasar yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada mereka yang ingin menempuh jalan sebagaimana jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatinya dipenuhi rahmat sehingga tidak ada kemarahan, kebencian, apalagi dendam bahkan terhadap orang yang melakukan kesalahan. Ayat ini Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah itu diturunkan berkaitan dengan sikap sahabat pada peperangan Uhud. Perang Uhud adalah perang kedua yang terjadi dalam sejarah Islam setelah perang Badar. Kalau dalam perang Badar umat Islam mendapatkan kemenangan, tapi dalam peperangan Uhud sebaliknya, banyak di antara kaum muslimin yang kemudian gugur, mati syahid. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga menderita luka-luka. Bahkan beliau sampai dikabarkan meninggal dalam peperangan tersebut. Karena beliau sudah terjatuh di dalam lubang. Beberapa sahabat menjadikan dirinya sebagai martir untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam saat-saat seperti itu banyak sahabat yang kemudian melarikan diri dari medan peperangan. Padahal lari dari medan perang itu termasuk satu di antara sekian banyak dosa-dosa besar. Mereka lari dari medan peperangan. Tapi apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian merasa dendam, membenci, memusuhi mereka? Tidak. Ayat tadi menggambarkan disebabkan sifat rahmah yang telah Allah Subhanahu wa taala curahkan ke dalam hatimu ya Muhammad, lintalahu, engkau tetap bersikap lembut kepada mereka. Lembut kepada mereka. Jadi seperti itulah semestinya kita ini umatnya Rasulullah sallallahu alaihi
wassalam. Ketika melihat ada orang yang berbuat salah, bahkan ada orang yang berbuat dosa, maka janganlah kemudian menjauhi mereka. Jangan menjauhi mereka, jangan membenci, jangan dendam, ya, jangan sampai ada kemarahan yang meluap-luap di dalam hati kita. Sebaliknya, iktarib minhu, pesan mursyid dalam wasiat tadi, dekatilah mereka, dekati mereka. Ya. Kemudian fahami, pahami apa yang membuat mereka melakukan kesalahan tersebut. Mengapa demikian? Karena ketika orang yang melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa itu didekati, berusaha untuk difahami, maka insya Allah apabila di dalam hati kita ada rahmah melakukan hal tersebut, maka di dalam hatinya juga akan tumbuh kesadaran, dan diharapkan itu kemudian akan menjadikan mereka menyadari kesalahannya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu lebih senang kepada hamba-hambanya yang berbuat salah lalu kemudian bertaubat. Ya. Jadi Allah lebih senang melihat hamba yang berbuat salah lalu bertaubat dibandingkan dengan orang yang melakukan ketaatan sejak awal. Karena dengan taubat dari hamba, maka salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kemudian menjadi nampak, yaitu sifat pengampunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada orang yang berbuat dosa, tidak wujud, tidak nampak itu sifat pengampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hanya bisa dilakukan sekali lagi jika kita memandang seluruh makhluk itu dengan ainur rahmah, dengan pandangan kasih sayang, pandangan kasih sayang. Maka hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar-benar mengalir dalam dirinya sifat kasih sayang, itulah yang dinamakan dengan ibadur rahman. Ibadur rahman. Di surah Al-Furqan ayat-ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan secara terperinci apa-apa saja sifat yang mesti dimiliki oleh ibadur rahman itu. Allah berfirman, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana asrif anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah ar-Rahman itu adalah satu, alladzina yamsuna 'alal ardi hauna. Kalau mereka berjalan di muka bumi ini, mereka berjalan dengan penuh hauna, merasa dirinya hina, ya. Tidak merasa mulia, merasa dirinya rendah di hadapan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak mensucikan diri. Allah ingatkan dalam Al-Quran, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Maka janganlah kalian sekali-kali mensucikan dirimu. Huwa a'lamu bimanittaqa. Sesungguhnya Allah lah yang paling tahu siapa di antara kalian yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh seorang hamba itu memiliki kesombongan intelektual, merasa dirinya lebih cerdas, merasa dirinya lebih banyak hartanya, ya, merasa lebih tinggi jabatannya. Tapi yang lebih tidak boleh lagi adalah merasa diri kita lebih soleh, ya, merasa diri kita lebih beriman, merasa diri kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini yang sudah ada di dalam hati, maka laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menghampiri kita. Inilah yang dialami oleh iblis. Iblis itu sebetulnya Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan oleh Rasulullah Ta'ala, pada awalnya adalah jin yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya Azazil. Ribuan tahun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga karena begitu tingginya ibadahnya, seakan-akan dia melampaui malaikat, atau paling tidak setara dengan malaikat. Itulah sebabnya ada kesan yang ditangkap sebagian orang bahwa iblis ini bagian dari malaikat. Dan ayat dalam Al-Quran bunyinya seperti
Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka semua malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis. Maka kesan yang ditangkap seakan-akan iblis itu bagian dari malaikat. Sebetulnya tidak. Iblis itu adalah bagian dari jin. Di surah Al-Kahfi Allah menjelaskan itu. Kana minal jin. Dia adalah bagian dari kelompok jin. Tapi jin yang sangat taat beribadah kepada Allah SWT, namanya Azazil. Begitu taatnya seakan-akan dia masuk ke dalam kelompok para malaikat. Ya. Tapi kemudian muncul kesombongan di dalam dirinya. Ya. Dia merasa paling rajin ibadahnya, paling tinggi ibadahnya, paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga begitu diperintah untuk sujud kepada Adam, dia tidak mau. Merasa dirinya lebih baik. Ana khairum minhu. Oh, saya lebih baik daripada dia. Nah, sifat-sifat seperti ini mesti benar-benar dibersihkan dari hati, dikeluarkan dari dalam hati kita. Melihat orang yang berbuat salah, berbuat dosa sekalipun, tidak boleh di dalam diri kita itu ada perasaan saya lebih baik daripada dirinya. Karena hidayah Allah Subhanahu wa taala ya, bisa saja dicabut dari diri kita. Tidak ada jaminan. Alhamdulillah sampai saat ini Pak, kita masih beribadah kepada Allah, masih mau melaksanakan salat. Tapi tidak ada jaminan sampai mati akan seperti ini terus. Ada orang, kata Nabi SAW, kalau dilihat dari awal dia hidup sampai tinggal sejengkal menjelang kematiannya sepertinya isi surga. Tapi ternyata menjelang kematiannya berubah keadaannya. Akhirnya apa? Dia kemudian menjadi penghuni neraka. Sebaliknya ada orang kalau kita lihat dari awal dia hidup sampai tinggal sejengkal menjelang kematiannya, sepertinya sudah isi surga ini. Ya, sepertinya isi neraka ini. Tapi kemudian berubah keadaannya, dia menjadi taat. Akhirnya dia kemudian masuk surga. Nah, itulah sebabnya di dalam salat kita diwajibkan baca Fatihah, karena di situ ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya, berikanlah kepada kami hidayah, supaya hidayah itu terus-menerus melekat di dalam diri kita. Maka ulama juga mengajarkan setiap malam antara maghrib dengan isya untuk membaca doa penjaga iman. Ya, antara maghrib dengan isya, doa hifzul iman. Allahumma inni astaudiuka imani fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati fahfazhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Akan lebih baik lagi jika sebelum membaca doa ini diawali dengan salat sunnah 6 rakaat yang dinamakan dengan salat sunnah awwabin. Ada sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Mughaffal. Beliau berkata, ra'aitu habibi sallallahu alaihi wasallam yusalli 6 rakaatin ba'dal maghrib. Saya lihat kekasihku Rasulullah SAW melaksanakan salat 6 rakaat setelah maghrib. Summa qala, setelah itu beliau kemudian bersabda, man shalla 6 rakaatin ba'dal maghrib ghufirat khatayahu walau kanat misla subadil bahri. Barang siapa yang menjaga secara konsisten 6 rakaat setelah maghrib, maka akan diampuni dosa-dosanya meskipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Jadi salat sunnah awwabin, 6 rakaat sekaligus sekali salam. Tapi kalau mau dipenggal bisa juga 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, setelah selesai itu berdoa kepada Allah dengan membaca doa hifzul iman, doa penjaga iman tadi. Allahumma inni astaudiuka imani fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati fahfazhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, saya titipkan imanku kepadamu sepanjang hidupku, ketika matiku, setelah matiku. Maka pelihara titipan imanku, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, tanda bahwa di dalam diri kita itu ada rahmat kepada sesama manusia. Kalau berdoa, maka doa tidak hanya dikhususkan untuk diri, untuk keluarga, tapi doa itu akan bersifat menyeluruh kepada orang lain. Ya, maka jangan terlalu kikir dalam doa.
Biasakan untuk mendoakan orang banyak. Dulu ada sahabat ditegur Nabi karena doanya. Sahabat itu berdoa seperti ini, Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarham ghairana. Allahumma arhamni, ya Allah sayangi saya. Warham Muhammadan, sayangi Nabimu Muhammad. Sampai di situ doanya masih bagus. Tapi lanjutannya itu, wala tarham ghairana, tidak usah sayangi Tuhan selain kami berdua. Berdoa sayangi saya, sayangi Nabi, orang lain tidak usah disayangi. Kata Nabi, laqad tahajjarta wasan, kamu sudah mempersempit yang sangat luas. Itu rahmanya Allah luar biasa luas. Masa kamu persempit hanya untuk dirimu dan untuk saya saja? Biasakan mendoakan orang lain. Hanya di khutbah Jumat pas lalu kan dibaca doa itu, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampuni dosa semua orang Islam, laki-laki perempuan. Ampuni dosa semua orang beriman, laki-laki perempuan yang masih hidup di dunia ini, yang sudah meninggal. Sesungguhnya Engkau maha mendengar, Engkau dekat di hati, mengabulkan doa-doa dan maha memenuhi segala hajat hidup kebutuhan kami ya Allah. Jamaah subuh yang dirahmati dimuliakan Allah. Yang paling luar biasa lagi dari mendoakan orang lain itu adalah ketika kita sudah mampu mendoakan orang yang berbuat zalim kepada diri kita, yang melakukan kesalahan. Usahakan sebelum tidur, selain membaca zikir, doa yang biasa kita baca sehari-hari, sisipkanlah satu doa sebelum tidur. Berdoa kepada Allah, ya Allah, tidak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, ampuni dosa saya, ampuni juga dosanya. Sebut satu nama lewat lisan kita, minimal ingat di dalam hati kita. Ya Allah, ampuni dosa saya, ampuni juga dosanya. Sebut satu nama yang menurut Bapak Ibu jamaah subuh sekalian paling menjengkelkan dalam satu hari itu. Siapa yang paling membuat kita marah dalam satu hari itu? Disebut namanya dalam doa kita. Ya Allah, ampuni dosa saya, ampuni juga dosanya orang lain. Insya Allah apabila kita sering melakukan itu, maka hati yang mengeras itu akan menjadi lembut. Hati yang tadinya pemarah maka akan berubah. Allah SWT akan memasukkan di dalam hati kita sifat rahmat. Dan kalau hati itu dipenuhi sifat rahmat, itu artinya telah memiliki salah satu sifat dasar dari wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu pengantar yang disampaikan. Sebagaimana biasa, kalau ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pengantar tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada Bapak Ibu jamaah subuh sekalian. Demikian untuk sementara, wa ilallahi turja'ul umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.